Halo, selamat datang di Sapi Delman. Di video kali ini kita akan membahas Manga Kingdom chapter 707 yang berjudul Lawan yang Tak Diinginkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel Sapi Delman untuk terus mendapatkan update video terbaru. Kita mulai saja ya. Pada panel pertama terlihat pasukan Ryuhaku terkejut melihat kehadiran pasukan Shin. Namun dengan sigap Ryuhaku langsung berkata, "Kita tembus mereka." Pasukan Ryuhaku membalas dengan semangat, "Huha, siap!" Di sisi lain, Shin langsung berteriak, "Mereka datang! Jangan biarkan mereka lewat." Pasukan Shin membalas, "Huha!" Kedua pasukan saling bertarung dengan brutal. Tampak Ryuhaku menunjukkan kekuatannya dengan menebas prajurit pasukan Shin. Letnan N dan pengawalnya tampak terkejut dengan kekuatan Ryuhaku. Letnan N berkata, "Jadi dia jenderalnya, sangat kuat." Ryuhaku berteriak, "Jangan menghalangi saya," sambil merangsek maju dan berusaha menebas Letnan N dan pengawalnya. Di saat Letnan N dan pengawal terdesak, tiba-tiba Shin datang menangkis tebasan Ryuhaku sambil berteriak, "Bodoh! Tentu saja kami harus menghalangimu." Shin lalu berkata ke Letnan N, "Serahkan orang ini padaku." Ryuhaku mengayunkan pedangnya ke Shin sambil berkata, "Kau menghalangiku." Tampak Shin sedikit kesulitan menangkis tebasan Ryuhaku. Di tempat lain, tampak Kohaku dan pasukannya melihat pasukan Ryuhaku sedang diserang. Perwira di sekitar Kohaku berteriak, "Tuan Kohaku, pasukan Ryuhaku diserang. Mereka tidak bisa bergerak maju. Mereka tampak kuat." Kohaku melihat bendera pasukan Shin dan berkata, "Itu pasukan Hishin. Mereka yang mengalahkan Gakuhaku Kou di AQ dan jenderalnya mengalahkan Tuan Houken. Jangan remehkan musuh kita. Mereka sangat kuat. Misi kita tetap sama. Kita lindungi pasukan Ryuhaku sehingga mereka bisa terus maju menyerbu Kanki. Segera buat formasi Ranha. Kita serbu mereka." Pasukan Kohaku membalas, "Siap!" Adegan beralih ke markas komando Atsuyo di mana Sun Suiju berada. Seorang perwira di sebelah Sun Suiju berkata, "Ini tidak baik. Ada pasukan musuh yang mencegat Ryuhaku setelah mereka berhasil menerobos. Jumlah prajurit di kedua satuan semakin menipis. Sialan, seandainya tentara Kanki yang mengepung benteng tentunya mereka akan berhasil. Apakah mereka akan habis?" Sun Suiju yang diam sejak tadi tiba-tiba berkata, "Ini belum berakhir." Para perwira di sekitar Sun Suiju terheran-heran mendengar Sun Suiju. Adegan beralih ke pertempuran pasukan Hishin dan pasukan Kohaku. Dene tampak berhasil menombak seorang prajurit musuh. Prajurit musuh yang sekarat tersebut tiba-tiba menerjang Dene sehingga Dene terjatuh dari kudanya. Ia kemudian berusaha mencekik Dene. Dene tampak kewalahan. Di tempat lain, terlihat pasukan Kohaku yang juga sekarat dengan gagah berani melawan dan merepotkan pasukan Hishin. Denyu berteriak, "Mereka tidak mau menyerah walaupun jumlah pasukan mereka sangat sedikit." Di tempat lain, terlihat Kyorei sedang melihat pedangnya sambil berkata, "White Phoenix terasa lebih berat dari biasanya." Kyokai yang ada di sebelahnya berkata, "Itu bisa saja terjadi. Bahkan para dewa perang kuno memiliki lawan yang tidak ingin mereka hadapi." Mendengar itu, Kyorei berkata, "Kamu bercanda kan? White Phoenix bersimpati terhadap musuh? Kamu pengecut. Berperilakulah yang benar," sambil memarahi pedangnya. Sementara itu, para prajurit pasukan Kohaku berusaha membuka jalan bagi pasukan Ryuhaku. Seorang prajurit pasukan Kohaku berteriak, "Kita berhasil membuka jalan. Pasukan Ryuhaku, sekarang saatnya, maju!" Kohaku berteriak ke Ryuhaku, "Ryuhaku, segera pergi. Penggal kepala Kanki dan balaskan dendam Tuan Kouchou." Ryuhaku membalas, "Kohaku, suatu kehormatan bisa berjuang denganmu walau hanya sesaat." Kohaku membalas, "Suatu kehormatan bagiku juga. Kita akan minum bersama menggunakan tengkorak Kanki di surga." Lalu pasukan Ryuhaku menembus barikade pasukan Shin melalui jalan yang dibukakan pasukan Kohaku. Setiap pasukan Kohaku yang dilewati mereka berteriak memberikan semangat, "Lanjutkan! Penggal Kanki! Balaskan dendam Tuan Kouchou dan pasukan yang dibantai. Kami mengandalkan kalian." Pasukan Shin berseru, "Ini buruk.
Mereka berhasil tembus. Mereka melakukan apapun untuk membunuh Kanki. Melihat itu, Shin memutuskan untuk mengejar Ryohaku. Dia berteriak, "Saya akan mengejar Ryohaku. Sosui, En, kalian urus area ini." Mendengar Shin, Kyorei berkata, "Kanki orang brengsek bukan? Baguslah kalau kita biarkan musuh membunuhnya." Kyokai membalas, "Tidak semudah itu. Saya pernah bilang ke kamu kalau perang itu rumit." Setelah itu, Kyokai memberi perintah, "Kita ikutin Shin, 10 pasukan berkuda. Ikuti saya." Seorang prajurit dekat mereka berkata, "Siap." Mendengar Kyokai akan mengejar Shin, Kyorei berkata, "Aku ikut." Adegan berpindah ke pasukan Ryohaku yang terus bergerak menuju markas Kanki. Terlihat pasukan Kanki sudah siap dengan pertahanannya di suatu bukit. Salah seorang pasukan Ryohaku berkata, "Sialan, blokade tadi menyebabkan Kanki bisa bersiap dengan pertahanannya." Melihat Kanki di puncak bukit, moral Ryohaku dan pasukannya meningkat tinggi. Ryohaku berkata, "Kanki ada di sana. Pertahankan kecepatan ini hingga akhir." Pasukan Ryohaku membalas, "Huha!" Melihat pasukan Ryohaku mendekat, Kokuou berkata, "Bodoh, lepaskan panah." Pasukan Kanki menghujani pasukan Ryohaku dengan anak panah. Beberapa prajurit Ryohaku terkena anak panah dan terjatuh, namun mereka segera bangkit dan terus berlari maju. Sebagian besar pasukan Ryohaku tidak terjatuh dan mereka terus merangsek maju walaupun banyak anak panah terhujam di tubuh mereka. Melihat hal tersebut, Maron dan pasukan Kanki terkejut. Prajurit Kanki berteriak, "Pemanah, mundur!" Namun terlambat. Pasukan Ryohaku sudah sangat dekat dan mereka langsung memukul pasukan infanteri Kanki. Sambil menebas musuh, Ryohaku berteriak, "Jangan remehkan kami, hai anjing-anjing Kanki." Maron menyuruh pasukan Suma untuk maju menghadang Ryohaku. Terjadi pertempuran seru antara pasukan Suma dan pasukan Ryohaku. Kokuou berteriak, "Tangkap hidup-hidup jenderal musuh. Dia yang menangkap Raido dan menyiksanya hingga mati." Maron memprotes, "Tidak, ini bukan saatnya untuk itu." Terlihat pasukan Suma kewalahan menghadapi pasukan Ryohaku. Mereka berteriak, "Mereka sangat kuat." Ryohaku berteriak, "Kau meremehkan kami, Kanki, meremehkan kekuatan kami dan dendam kami yang sangat dalam." Kanki hanya tersenyum sinis melihat Ryohaku. Kokuou berteriak, "Kau yang meremehkan kami." Maron berkata, "Bos, sebaiknya kita harus mundur saat ini juga." Ryohaku berteriak, "Kau pikir bisa kabur dari kami?" Tiba-tiba dari sebelah kiri Ryohaku terlihat Shin menerobos dan berusaha menghadang Ryohaku. Semua orang termasuk Ryohaku terkejut melihat Shin. Sambil berusaha menebas Shin, Ryohaku berteriak, "Bajingan, kau menghalang." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ryohaku terkena tusukan yang cukup dalam dari Shin. Para prajurit Ryohaku terkejut dan berteriak, "Tuan Ryohaku!" Dengan luka parah, Ryohaku kembali berusaha menyerang Shin. Melihat Shin unggul, Kokuou berteriak, "Jangan dibunuh! Dia harus membayar siksaan Rai." Sebelum Kokuou menyelesaikan kalimatnya, Shin menebas tubuh Ryohaku hingga nyaris terbelah dua. Para prajurit Ryohaku menangis dan berteriak, "Tuan Ryohaku!" Namun Shin terlihat kesal bercampur sedih dan Kyokai menyadari hal ini. Demikianlah chapter ini berakhir. Wah, tampaknya Shin akan bersih tegang dengan pasukan Kanki di chapter berikutnya. Apakah prajurit Ryohaku akan melakukan serangan bunuh diri? Bagaimana dengan nasib Kohaku? Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kamu bisa mendapatkan update video mengenai Manga Kingdom selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.